Laki-laki bila tertekan tidak mau bicara. Ya. Kenapa? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Jadi bunda kalau suami lagi termenung, kayaknya lihat TV tadinya enggak, itu dia lagi mikirkan sesuatu dan tidak suka ditanya-tanya. Begitu juga anak laki kalau udah lagi nunduk gini, ya paling kita tanya, capek ya nak? Ya bun, udah. Dulu saya salah, capek ya nak? Ya bu. Kenapa sih? Mau ya cerita sama ibu? Ya, ibu mau dengerin. Sebetulnya kita niat baik, tapi laki-laki nggak suka. Biarin aja dia berpikir. Kenapa? Dia sedang cari solusi, kasih waktu. Paling kita ingatkan kalau mau makan minum ada di sini ya nak. Atau suami juga gitu. Dulu saya juga salah. Ya kenapa ya capek banget? Iya. Kenapa sih? Emang ada apa di kantor? Begini suami saya. Suruh diam. Suruh diam. Ya. Dulu kalau nggak ngerti tersinggung. Tapi sekarang udah paham kalau ayah capek ya. Iya. Gak apa-apa, udah gak mau tanya lagi. Ya ini minumnya dan makannya aku terusin ya. Tunggu aja nanti suami akan cerita lagi, cerita sendiri sama istrinya. Kalau apa? Kalau masalah yang dia pikirkan sudah dia dapati alternatif solusinya. Begitu juga anak laki-laki. Tunggu saja. Ya. Kalau perempuan tadi harus diajak bicara. Ya. Dan ini ada otak tengah lagi yang berbeda nih antara laki-laki perempuan, namanya corpus callosum ini. Laki-laki lebih tipis dari perempuan. Kenapa? Karena lebih tipis itu otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Ini corpus callosumnya dia tipis. Ya. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Jadi sehingga pada saat laki-laki mengerjakan pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, laki-laki konsentrasi, pendengarannya menurun. Ya. Ini yang membuat kalau ketika laki-laki membaca buku, nonton TV, atau anak pegang gadget, atau nonton TV, ia tak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Dipanggil pasti 3 kali. Itu bukan sengaja, tetapi sedang konsentrasi. Itu pasti sudah di atas 10 menit itu. Pendengarannya menurun. Jadi manggil anak laki bunda, nggak usah ngegas ya. Panggil aja 3-4 kali, tapi sambil senyum aja. Kenapa? Karena dia lagi konsentrasi. Ya. Ini dia. Kalau perempuan, menurut Dr. Roger Grosky, ya, seorang ahli neurologi di University California, Los Angeles, dia menegaskan bahwa korpus callosum perempuan lebih tebal dibanding laki-laki, bahkan dia bilang 30%. Oke, kalau ada orang-orang menanggapi bahwa itu salah tuh penelitiannya, lah gimana sih? Ini nggak sembarangan ditaruh di sini. Ya. Jadi korpus callosum di mana Bu Aisyah? Di sini, persis di tengah. Laki-laki ada, perempuan ada. Ini yang menyambungkan otak kanan kiri. Perempuan lebih tebal Allah desain. Lebih tebal 30% daripada laki-laki. Ya, ini kita lihat sebentar, nanti habis itu kita diskusi ya. Ini. Nah, karena perempuan lebih tebal, itulah makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi bunda kalau kita begini nih, itu memang kemampuan kita. Itu perempuan banget. Dan harus diterima sehingga nanti kita mengerjakan banyak hal dengan bersyukur, ya Allah, Allah kasih korpus callosum atau otak tengahku lebih tebal. Jadi aku kerja harus kayak gini gitu ya. Makanya anak perempuan tuh kadang sambil lihat laptop masih juga buka buku atau buka gadget yang satu, sampai itu bisa kayak gitu. Dan ada yang sambil makan kayak gini. Anak laki juga bisa, tapi anak perempuan itu lebih jago kalau nyambi-nyambi kayak gini. Nah ibu-ibu nih kerja sambil gendong anak, sambil working from home juga masih sambil nyusun, itu bisa. Makanya perempuan di luar negeri dia terima dengan senang hati. Kenapa? Penelitian duluan di sana. Tahun 99 sudah tahu, kita baru 2006. Ya, makanya dia dengan senang hati. Ya, walaupun dia bukan muslim, saya tahu bukan muslim, tapi orang-orang di sana tuh patuh pada hasil penelitian. Ya. Nah, ya kayak gini ya, masih bisa perempuan, ya. Jadi hormon estrogen perempuan mendorong sel saraf untuk menumbuhkan hubungan yang lebih banyak di dalam otak di antara keduanya. Ini dia nih. Ya. Makanya laki-laki korpus callosumnya tipis. Itulah yang membuat otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki konsentrasi dan ya pendengarannya menurun pada saat konsentrasi. Perempuan korpus callosum di tengah ini tebal, maka otak kiri kanan tersambung. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi gara-gara ini juga perempuan kadang ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Sering salah tunjuk arah. Abi, belok kanan, Abi, tapi tangannya ke kiri. Nah, itu perempuan. Ya. Atau perempuan berkendaraan, naik motor atau naik mobil, sennya di kanan, beloknya di kiri, itu karena korpus callosum kita yang lebih tebal. Itulah perempuan. Jadi Abi, ya para ayah, para suami, mohon dimaklumi ya, karena itu dampak dari kanan kiri yang tersambung lebih banyak.
Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada kita semua ya. Dan mohon maaf lahir batin. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab atau ngobrol ya. Baik, sekali lagi wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.